Si pemecah kacang. Pada suatu ketika di hari Natal yang bersalju, ada ketukan di pintu biru yang besar. Clara, tolong lihat siapa yang di pintu. Clara gembira berlari di tangga. Dia berharap berjumpa seseorang yang istimewa. Dan ternyata benar. Paman Jack, Ho, 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 selamat Natal anak kecil. aku tidak kecil lagi, Paman. Oh, apakah itu penting? Kau kan selalu menjadi putri kecilku. Tapi kurasa kau benar. Kau telah dewasa sekarang. Aku harus membawa kembali hadiah Natalmu. Lupakan yang kau bilang tadi. Aku masih kecil, sekecil balerina yang kau buat tahun lalu. Paman Jack adalah pembuat mainan. Setiap tahun dia akan membuat mainan yang mengagumkan untuk Clara dan adiknya Fritz. Clara menyukai semua mainannya dan menyimpannya baik-baik di lemari. Dia mempunyai prajurit timah, bajak laut, balerina, penunggang kuda, tank, truk monster, dan masih banyak lagi. Namun tetapi, Fritz tidak pernah merawat mainannya. Bonekanya selalu berada di lantai. Mainan apa yang kau buat tahun ini, Paman? Oh, tahun ini aku mempunyai yang istimewa untukmu, Fritz. Tapi kau harus menunggu hingga malam untuk membuka mainanmu. Oh, aku mohon, Paman. Malam masih lama. Aku mohon, biarkan kami membukanya sekarang. Kalian anak-anak, kalian tahu aku tidak bisa bilang tidak. Baiklah, kupikir malam Natal sekarang akan menjadi istimewa. Oh, Paman, kami ini bukan anak kecil lagi. Kami tahu tidak ada keajaiban. Oh, jangan terlalu yakin, sayangku. Bagaimanapun ini Natal. Oh, obrolanmu membuatku mengantuk. Bisa kami buka hadiahnya sekarang? Hahaha, tentu. Ini milikmu. Dan ini milikmu. Saat Fritz membuka kotaknya, dia melihat prajurit tikus di dalam. Dia terlihat seram dengan giginya. Yang ini terlihat nyata. Clara, coba lihat. Terlihat seperti dia baru kembali dari perang. Tapi Clara tidak mendengarkan. Dia terus melihat kemainannya. Itu adalah si pemecah kacang. Memiliki hidung seperti paruh beo dan kepala lebih besar dari badannya. Tapi ada sesuatu yang beda dari mainan ini. Dan Clara tidak dapat berpaling. Hahaha, itu jelek sekali. Tidak ada yang jelek, Fritz. Ini hanya berbeda. Maksudmu jelek? Berbeda itu bukannya jelek, Fritz. Dan pemecah kacangku ini tidak jelek. Oh, berhenti bertengkar, nak. Dan dia benar, Fritz. Berbeda itu bukan jelek. Itulah kenapa aku membawa mainan ini untukmu, Clara. Aku tahu kau bisa melihat keindahan dari si pemecah kacang di balik hidungnya yang panjang dan kepalanya yang besar. Dia pemuda pemberani. Dia tidak selalu terlihat seperti itu, kau tahu? Apa maksudnya? Ada ceritanya? Kau harus memberitahu kami. Hahaha, tentu saja. Kemari, ayo duduk. Sekarang, dengarkan baik. Pada suatu ketika ada seorang ratu yang selalu ingin istananya sangat bersih. Dia membawa kipas angin dan cermin untuk melihat apakah wajah seperti sesuatu terjadi di hari yang tidak diinginkan. Keluar karpet di bawah. Dinding belakangnya dipenuhi dengan krim. Sang ratu begitu marah. Dia dengan kencang. Mengotori keindahan. Dia dari sini. Membuat pelayan itu marah sekali. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak peduli pada orang yang bekerja padamu. Kau tidak mengerti bahwa kecantikan itu bukanlah segalanya. Kau akan menyesali hari ini, dan sekarang kau akan lihat. Aku mengutukmu. Hidungmu akan memanjang, kepalamu akan membesar, dan hanya jika kau memecahkan kacang terkeras, kau baru akan bisa kembali ke wujud aslimu. Sang ratu duduk dan menangis. Tidak, wajahku. Aku harus apa sekarang? Aku tidak tahu cara memecahkan kacang. Bagaimana bisa aku memecahkan kacang terkeras? Kemudian,
si pemecah kacang muncul. Oh, tapi aku bisa. Akan kulakukan untukmu, Sang Ratu. Dan lalu sesamudan kutukannya hidup. Namun, apa yang terjadi pada wajahku? Hidung kacang bertambah panjang dan kepalanya bertambah besar dan besar. Tapi Clara tidak peduli. Kau sekarang jelek. Kau tidak cocok ada di istanaku yang indah ini. Sekarang pergilah. Dan si pemecah kacang pun diusir. Tapi itu tidak adil. Sang ratu begitu jahat. Aku setuju. Maka sekarang kau tahu kenapa si pemecah kacangmu terlihat seperti ini? Bukan hanya dia. Aku ingin pemecah kacang itu sekarang. Tapi kau membencinya. Dan paman memberikannya untukku. Kau tidak merawat bonekamu. Tapi Fritz tidak peduli. Dia sangat ingin mainan itu dan mulai berkelahi. Mereka berdua menarik mainan itu dengan keras, lengan si pemecah kacang pun lepas. Fritz meninggalkan mainannya. Aku minta maaf, Clara. Tidak, pemecah kacangku. Oh, anak-anak, ini hari Natal, waktunya keajaiban. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Akan kubungkus dia. Tapi kau harus menyimpannya di bawah pohon Natal semalaman. Oke? Maka keajaibannya akan terjadi. Ini, ambil ini. Aku akan pergi sekarang. Jaga si pemecah kacangmu, Clara. Waktunya untuk keajaiban di rumah ini. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan si pemecah kacang. Akhirnya, dia menuju ke mainannya dan memeluknya. Clara membiarkan si pemecah kacang di pangkuannya dan tertidur. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara. Saat dia membuka mata, dia melihat bahwa prajurit tikus menjadi hidup. Dia mencabut pedangnya dan mendekat ke arah Clara. Dan tiba-tiba, banyak tikus di belakang dia. Semuanya menyerang Clara. Clara berdiri untuk menakuti para tikus. Tapi dia tersadar bahwa dia pun sekecil tikus itu. Dia gemetar ketakutan. Kemudian, si pemecah kacang menjadi hidup juga. Oh tidak, Clara! Dia berlari ke kamar Clara dan berdiri di depan lemari. Dengar, Clara dalam masalah. Kita semua harus menolongnya. Ayo, ikuti aku. Semuanya berlari untuk menyelamatkan Clara. Saat mereka tiba, terjadilah perang antara tikus dan para mainan. Clara berlari dan bersembunyi di balik pohon Natal. Para mainan bertarung dengan gagah berani, tapi mereka lebih sedikit dibandingkan para tikus. Si pemecah kacang pun terluka. Pelan-pelan, para tikus mengepungnya. Oh tidak, pemecah kacangku. Para tikus melihat pemimpin mereka di lantai dan mereka berlari. Dan para mainan memenangkan perang. Pemecah kacang. Tidak, aku mohon bukalah matamu. Saat Clara menangis, pohon Natal mulai bersinar terang. Apa? Si pemecah kacang itu berubah menjadi seorang pangeran muda. Siapa kau ini? Kau tidak mengenaliku? Aku si pemecah kacang. Kau menghilangkan kutukannya. Kau melihat keindahan di balik hidung panjangku dan kepala besarku. Sebelum Clara dapat berkata-kata, piano mulai memainkan nada-nada yang indah. Dan apa yang terjadi berikutnya benar-benar ajaib. Oh, dia menari bersama si pemecah kacang. Clara, kau tidur di sini semalaman? Apa? Di mana prajurit tikus? Dan pemecah kacangku? Itu di tanganmu, Clara. Kau tidak apa-apa, anakku? Selamat pagi semuanya. Oh, Clara, kau tidur di bawah pohon semalaman? Paman, pemecah kacang. Dia pangeran muda. Dia hidup tadi malam. Dan juga si prajurit tikus. Dan mereka berperang. Semua permen di sini juga menari. Permen menari dan tikus berperang? Aku merasa bersalah. Aku merusak mainannya dan sekarang kakakku hilang akal. Hahaha. Clara, kenapa kau tidak menyimpan pemecah kacangmu di lemari? Dan turunlah untuk sarapan. Iya, Paman.
Clara tidak peduli tidak ada yang mempercayainya. Yang dia tahu, ketika dia dewasa, dia mempercayai si pemecah kaca. Dia tahu ketika dia dewasa, dia akan berjumpa dengannya dan mereka akan bahagia bersama. Di kamarnya, Clara menyimpan si pemecah kacang di lemarinya dan turun untuk bersama keluarganya. Bagaimanapun, ini hari Natal. Waktunya untuk keajaiban.